Bab 1111 sampai dengan 1115 telapak klon ketiga Lindong tercetak kuat di rompi Lan Yu. Kekuatan suci yang dibawa oleh Shattering Sky Palm menembus langsung ke seluruh tubuhnya dan melukai organ dalam Lan Yu. Puff! Seteguk darah bercampur pecahan organ dalam muncrat, dan tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan. Kekuatan telapak tangan ini tidak besar, dan tidak sekuat tinju ilahi kekosongan sekarang. Tempat kerjanya berbeda-beda, efek yang dihasilkan juga berbeda-beda. Divine Fist of the Void menyebabkan luka luar. Bagian tubuh dewa yang berhasil diubah memiliki pertahanan yang kuat dan kerusakan yang terbatas. Shattering Sky Palm melukai organ dalam. Terlepas dari apakah itu tubuh suci atau tubuh dewa, bagian terlemahnya adalah organ dalam. Ingat http://m dalam 1 detik. 42 Zu. CC. Oleh karena itu, kerusakan yang disebabkan oleh pukulan pada Lan Yu ini jauh lebih besar daripada tinju ilahi kekosongan, sepenuhnya meningkatkan cederanya dari cedera ringan menjadi tubuh yang terluka parah. Rasa sakit yang hebat melanda dirinya, nafas Lan Yu melemah tajam. Bahkan dia tidak sanggup menanggung cedera seperti itu. Lindong mundur, merasakan penurunan kekuatan di tangan Lan Yu. Dia mengambil kembali pedang pemecah kejahatan di tangan kanannya. Pada saat yang sama, ia berbelok ke satu arah, ayunkan pedang dari bawah ke atas. Ah! Terdengar teriakan. Tangan kanan Lan Yu terpisah dari tubuhnya dan dipotong oleh pedang pemecah kejahatan Lindong. Sesosok tiba-tiba muncul, meraih tangan kanan Lan Yu yang terputus, melepaskan pedang ilahi jiwa es, dan membuang lengannya. Itu adalah klon ketiga Lindong yang baru saja menyerang Lan Yu. Dua klon lainnya juga ikut menekan saat ini. Lindong mundur agak jauh. 4 sosok berdiri di depan, belakang, kiri, dan kanan Lan Yu, mengelilinginya di tengah. 3 di antaranya memakai masker. Kondisi Lan Yu saat ini sangat menyedihkan. Tubuhnya berlumuran darah, darah masih mengalir dari sudut mulutnya. Tangan kanan yang awalnya memegang pedang ilahi jiwa es juga dipotong oleh Lindong, mengubahnya menjadi pria berlengan satu. Tangan kiri memegang lengan yang patah. Lan Yu mengertakkan gigi dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Organ dalamnya terluka dan lengan kanannya putus. 2 luka serius menyebabkan Lan Yu menderita kesakitan yang luar biasa. Melihat Lindong di depannya, Lan Yu merasa sedih di hatinya. 4, bukan 3, tapi 4 keseluruhan. Sebenarnya ada 4 ahli tingkat dewa virtual setengah langkah yang tersembunyi di alam Xingsu. Biarpun itu pertarungan langsung, meski dia mencoba semua metodenya, dia tidak bisa mengalahkan 1 lawan 4. Belum lagi orang-orang ini tidak memiliki etika bela diri dan menyerang secara rahasia. Hanya dalam 1 putaran, dia diserang kembali dan bahkan kehilangan pedang ilahi jiwa es. Pertempuran ini berlangsung secepat yang terjadi. Dari awal hingga akhir, hanya membutuhkan sedikit waktu. Pertarungan telah berakhir sebelum para penonton dari alam suci sempat bereaksi. Sebuah gambaran luar biasa muncul di mata mereka. 4 ahli tingkat dewa virtual setengah langkah berdiri di 4 arah. Lan Yu ada di tengah, tubuhnya patah, dan dia kehilangan lengan kanan dan pedangnya. Yang paling mengejutkan semua orang adalah, Lindong sebenarnya adalah dewa virtual setengah langkah. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Dia jelas berada di tahap akhir level orang suci sejati. Mengapa dia tiba-tiba menjadi setengah langkah level dewa palsu?
Semua orang sangat terkejut hingga mereka tidak bisa berkata-kata. Masing-masing dari mereka membuka mulut dan menatap segala sesuatu di depan mereka. "Tuan," jeritan melengking terdengar. Orang yang berteriak adalah Ganru yang sadar, "Tuan muda." Kemudian 3 orang lainnya juga berteriak sedih. Saudari Gongru tidak dapat mempercayai matanya. Apa yang mereka lihat? Tuan muda saya sebenarnya lengannya dipotong, pedangnya hilang, dan darah masih mengalir dari mulutnya. Ingin bergegas, tapi cahaya biru yang menyelimuti tubuh mereka membatasi gerakan mereka, dan mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Lan Yu dikepung setelah terluka parah. Suara menyedihkan dari 4 orang itu juga membangunkan yang lainnya. Xuan Yuan Shou, Pang Zong dan yang lainnya memandang Lin Dong dan tersenyum pahit. Setengah langkah menuju level dewa virtual, siapa sangka Lin Dong juga merupakan dewa virtual setengah langkah. Sungguh luar biasa. Di samping itu, dari mana datangnya 2 dewa virtual setengah langkah lainnya? 4 orang tiba-tiba muncul di alam Xingsu. Mereka telah tinggal di alam Xingsu selama bertahun-tahun sejak lahir hingga sekarang, dan tampaknya inilah satu-satunya saat mereka benar-benar memahami peradaban tingkat ke-7 ini. Lin Dong, kamu benar-benar mengatur seseorang untuk menyerang secara diam-diam. Kamu telah membuat malu bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa virtual setengah langkah. Kamu sama sekali tidak layak menyalakan api ilahi. Jika kamu memiliki kemampuan, ayo tantang dia. Lan Yu menahan rasa sakit yang parah dan berkata, "Hanya pemenang dan pecundang? Bagaimana bisa ada begitu banyak keadilan di dunia ini? Bukankah sejarah ditulis oleh pemenang? Jika Anda mengatakan ini sekarang, itu hanya karena Anda berada di pihak yang lebih lemah. Saya tidak percaya kamu belum pernah melakukan sesuatu yang kotor dalam hidupmu." Yang lain, Lin Dong menjawab dengan dingin. "Kamu sangat tidak tahu malu." Lan Yu tidak bisa membantahnya sejenak. Dia sudah terlalu sering berbuat jahat kepada orang lain. Pada dasarnya terlalu banyak untuk dihitung. Kita hanya satu sama lain. Selain itu, jika kamu bisa mendapatkan keuntungan maksimal dengan biaya minimal, mengapa tidak melakukannya? Bukankah begitu? Lin Dong, kamu menang, katakan padaku, bagaimana bisa kita lepaskan? Haruskah aku pergi? Lan Yu bertanya dengan frustrasi. Mustahil, sekarang tidak dapat dihindari bahwa masyarakat akan menjadi lebih kuat. Ada 4 dewa virtual setengah langkah, dia terluka parah lagi. Tidak ada peluang untuk melarikan diri. Tapi Lan Yu belum menyerah. Dia masih memiliki kartu truf yang ditakuti Lin Dong, dan seluruh alam Xingsu. Saya yakin saya bisa mengubah hidup saya. Lan Yu, sebenarnya aku tidak ingin menjadi besar pada awalnya. Aku memberimu kesempatan. Aku bahkan mengembalikan pedang ilahi jiwa es kepadamu. Selama kamu membawa orang pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Itu sayang sekali Anda menyerah. Segala sesuatunya telah mencapai titik ini. Yang bukan itu yang saya inginkan. Tetapi itulah yang harus saya lakukan. Sekarang Anda tidak bisa pergi. Begitu Anda diizinkan pergi, kehidupan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dalam dunia Star Void akan sangat terancam. Ujar Lin Dong. Ia menggelengkan kepalanya. Sekarang dia pasti tidak akan membiarkan Lan Yu pergi. Bahkan jika Lan Yu bersumpah atas nama keluarganya, itu tidak mungkin. Lin Dong mengerti. Setelah orang ini kembali, peluang balas dendam tanpa membawa seseorang bersamanya hampir nol. Dan sekarang semua kartu trufnya terungkap. Tidak ada lagi yang diperlukan. Yang diperlukan hanyalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa virtual. Tidak ada yang bisa menghentikannya di alam Xingsu.
Kekuatan tempur 4 dewa virtual setengah langkah tidak ada artinya di depan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa virtual yang sebenarnya. Pada saat itu, seluruh alam Xingsu akan terpengaruh. Kemungkinan besar akan menimbulkan banyak korban. Lindong, jangan terlalu mutlak. Itu salahku sekarang. Aku melihat situasinya dengan jelas dan menerima kekalahan. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan sekarang? Kesepakatan apa? Kau biarkan aku pergi. Dan aku berjanji tidak akan membeberkan lokasi alam bintang. Dan aku tidak akan pernah masuk ke alam bintang lagi dalam hidup ini. Bukankah ini yang baru saja kamu minta Lan Yu lakukan? Mengapa kamu mengungkitnya lagi sekarang? Siapapun yang tidak bodoh dapat melihatnya. Dan tidak mungkin dia setuju. Lan Yu, menurutmu aku akan setuju? Lindong bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya kira begitu. Lan Yu menjawab dengan serius. Kenapa? Saya berani mengatakan itu. Tentu saja saya punya alasan. Katakan dan dengarkan. Lindong, saya pasti akan memberitahu Anda alasannya. Dan saya yakin Anda akan menyetujui transaksi ini. Melihat Lan Yu, dia tampak percaya diri. Lindong membangkitkan rasa ingin tahu yang besar di dalam hatinya. Dalam situasi ini, mengapa Lan Yu begitu percaya diri sehingga dia akan melepaskannya? Bukankah orang mati lebih baik dalam menyimpan rahasia? Mengapa membiarkan orang hidup pergi, meletakkan keamanan alam Xingsu di tangan orang lain? Lan Yu, aku tidak tahu dari mana kepercayaan dirimu berasal. Tapi aku minta maaf untuk memberitahumu bahwa hari ini kamu tidak akan pernah meninggalkan alam Starfight. Tidak peduli berapa biayanya, aku akan mempertahankanmu. Menurut pendapatku, orang mati, dia paling pandai menyimpan rahasia, kata Lindong tanpa ekspresi. Benarkah, jika aku memberitahumu bahwa setelah aku mati di sini, seluruh alam Xingsu akan dikuburkan bersamaku? Apakah kamu masih berani membunuhku? Senyumannya terlihat begitu garang. Agak dingin. Situs web pertama, URL. Lindong berhenti bicara. Dia mengerutkan kening dan menatap Lan Yu, mempertimbangkan kebenaran kata-kata ini di dalam hatinya. Jawabannya ternyata tidak dapat ditentukan. Mungkin saja Lan Yu mengucapkan kata-kata ini dengan sengaja untuk bertahan hidup. Tentu saja hal itu mungkin benar. Bagaimanapun, Lan Yu berasal dari peradaban tingkat 9. Metode peradaban tingkat 9 tidak dapat dipahami oleh peradaban tingkat ke-7. Karena kamu mati di sini, seluruh alam Xingsu akan dikuburkan bersamamu. Jadi jika aku tidak membunuhmu terlebih dahulu, aku akan melumpuhkanmu dan kemudian membawamu ke tempat yang jauh dari alam Xingsu sebelum membunuhmu dihindari. Lindong menganalisis dengan tenang. Haha, Lindong, kamu terlalu banyak berpikir. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Selama kamu menyerangku lagi, aku akan segera menggunakan teknik rahasia untuk meminta bantuan dari keluarga. Mereka akan merasakan tempat ini dan mengirim orang-orang kuat untuk maju. Ayolah, begitu kamu menemukan alam Xingsu, kamu tahu konsekuensinya, jadi jangan pernah berpikir untuk menghentikanku. Tidak ada gunanya. Teknik rahasia ini hanya dapat digunakan oleh klan Lan yang telah membangunkan mereka keterampilan bawaan. Kamu tidak bisa menghentikanku. Lan Yu berkata sambil tertawa. Meski kini ia terluka parah dan dalam kondisi memprihatinkan. Tapi selama kamu masih hidup, semuanya akan baik-baik saja. Untuk pembangkit tenaga listrik tingkat dewa virtual setengah langkah, cedera ini belum merusak fundamentalnya. Dibandingkan dengan waktu 1 juta tahun yang lalu, cedera yang menyebabkan dia tertidur lelap tidak terlalu parah. Lindong terdiam. Dia tidak tahu apakah yang dikatakan Lan Yu itu benar atau salah. Jika apa yang dikatakan Lan Yu benar, bagaimana saya harus melakukannya sendiri?
Cara terbaik adalah dengan membunuh Lan Yu dan kemudian diam-diam membawa Yun Si dan yang lainnya kembali ke bumi. Ambil jarak dari bumi ke dunia maya bintang. Bahkan jika klan Lan menyerang, kecil kemungkinannya akan berdampak pada bumi. Lin Dong masih bisa memimpin semua orang untuk hidup aman di bumi. Lakukan saja ini. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya di alam Starfight akan menghadapi bencana. Klan Lan pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Lin Dong berpikir bahwa dia bukanlah orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Xuan Yuan Shou juga tidak tega melindungi dunia Starfight sebagai tanggung jawabnya sendiri. Tapi demi keselamatannya sendiri, biarkan seluruh alam Xingsu menanggung kemarahan peradaban tingkat 9. Bahkan dapat menyebabkan kematian banyak makhluk. Sejujurnya, Lin Dong tidak bisa melakukannya. Bagaimanapun, dia masih seorang pemuda baik di masyarakat yang telah mengenyam pendidikan tinggi di muka bumi. Ketiga pandangan tersebut masih sangat tegak. Lin Dong tidak bisa melakukan apapun yang menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan orang lain. Apalagi kali ini melibatkan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di seluruh alam Starfight. Setelah selesai, dia tidak akan pernah merasa nyaman dalam hidup ini. Akan selalu dikutuk oleh hati nurani. Melihat Lin Dong terdiam, Lan Yu melanjutkan. Lin Dong, kamu harus berpikir jernih. Nyawa manusia yang tak terhitung jumlahnya di dunia Starfight ada di tanganmu. Selama keluarga Lan datang ke sini, mereka pasti akan melakukannya. The Xingsu alam telah musnah. Jangan ragu dengan apa yang saya katakan. Anda tidak mampu berjudi, dan tentu saja saya tidak mampu berjudi. Jadi cara terbaik adalah kita berdua membuat kesepakatan. Itu bagus. Untuk semua orang. Lin Dong masih diam saja, karena dia belum menemukan cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Haruskah dia membunuh Lan Yu atau tidak? Bunuh? Bagaimana jika yang dikatakan pihak lain itu benar? Tapi tanpa membunuh, siapa yang bisa menjamin bahwa Lan Yu tidak ingin kembali untuk membalas dendam setelah menderita kerugian besar di alam Xingsu? Tidak ada pilihan yang aman. Lan Yu melirik Lin Dong, dan akhirnya menambahkan, Lin Dong, pikirkanlah sendiri, jangan lakukan sesuatu yang akan kamu sesali seumur hidupmu, dan jangan biarkan dirimu menjadi orang berdosa di Starfight dunia, dan dicerca oleh manusia yang tak terhitung jumlahnya, akan menjadi keburukan selamanya. Setelah mengatakan ini, Lan Yu mengabaikan Lin Dong, berbalik, dan menatap saudara perempuan Gongru. Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Keempat saudara perempuan itu memandang Lan Yu dengan air mata berlinang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa tuan muda akan menghadapi bencana hidup dan mati seperti itu di peradaban kecil tingkat ke-7 ini, tepat setelah dia bangun. Itu semua bajingan Lin Dong. Jika bukan karena dia, bagaimana tuan muda bisa terluka parah? Kamu telah mengikutiku selama bertahun-tahun, dan kamu telah melakukan banyak hal untukku. Kemampuanmu untuk bangun kali ini semua karena kamu. Tuan muda ini akan mengingatnya di dalam hati mereka dan tidak akan pernah melupakannya, berkata dengan serius. Tuan, merupakan kehormatan bagi saudari kami untuk menjadi pelayan Anda. Sejak kami mengikuti Anda, hidup kami bukan lagi milik kami sendiri, tetapi milik Anda. Pada saat yang sama, kami menantikan suatu hari nanti mendedikasikan segalanya untuk Anda. Berintegrasi dengan kamu, sekarang kesempatan akhirnya tiba. Tuan muda, tolong ambil tindakan, saudari kami sudah melakukan persiapan. Tetapi kami tidak bisa lagi berada di sisimu. Tuan muda, kamu harus melindungi dirimu sendiri, teriak kakak tertua Ganroshi. Mereka berdua tahu apa yang akan terjadi. Sebagai pelayan yang dilatih oleh klan Lan setelah dicuci otak sejak kecil,
Meskipun mereka bukan pejuang kematian, mereka lebih penting daripada pejuang kematian biasa. Setiap orang akan mempraktikkan beberapa teknik khusus klan Lan. Latih diri Anda ke dalam kuali. Dirancang khusus bagi orang-orang klan biru untuk membangkitkan bakat dan keterampilan mereka, untuk melahap dan menyerapnya pada saat-saat kritis. Selalu siap memberikan semua yang Anda miliki kepada Tuan Anda. Jika anggota klan Lan menggunakan keterampilan bawaan mereka untuk menyerap kuali yang dibudidayakan secara khusus ini, mereka akan mendapatkan manfaat besar, dan juga akan sangat membantu luka-luka mereka. Dalam kondisi Lan Yu saat ini, setelah menyerap keempat saudara perempuan Gongru, tubuhnya pada dasarnya dapat pulih hingga 80%. Ini setara dengan dibangkitkan sekali dengan kesehatan penuh. Ini sangat menyimpang, menghidupkan kembali sekali dengan kesehatan penuh selama pertempuran setara dengan memiliki 2 nyawa. Klan Lan telah berkembang ke level saat ini setelah penelitian bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mengolah pelayan kuali untuk dimakan klan juga merupakan dasar dari klan Lan. Di klan Lan, selama anggota klan membangkitkan bakatnya, mereka akan diberikan 2 atau lebih pelayan kuali. Adapun berapa banyak yang bisa Anda dapatkan, itu tergantung pada tingkat kebangkitan keterampilan bakat Anda. Yang diterima Lan Yu dari keluarganya sebenarnya adalah 6 pelayan. Hanya saja 2 di antaranya telah ditelan oleh keterampilan bawaan Lan Yu dalam krisis dan mengorbankan segalanya. Kini para suster Gongru juga siap mengorbankan diri mereka sendiri. Setelah menyerapnya, Tuan Muda memiliki kesempatan untuk melarikan diri dan selamat dari bencana ini. Percakapan antara Lan Yu dan Gongru ini segera menarik perhatian Lindong, Xuan Yuan Shou, Pang Zong dan lainnya. Apa artinya? Sebelum mereka sempat menanyakan keraguan mereka, cahaya biru yang mengelilingi saudara perempuan Gongru mulai berubah. Awalnya untuk mengobati luka mereka, akibatnya, ia sekarang menelan dan menyerap, dan ekspresi keempat orang itu secara bertahap menjadi semakin menyakitkan, tetapi mereka semua menahannya tanpa mengeluarkan suara. Yang pertama hilang adalah kulitnya, lalu dagingnya, dan terakhir tulangnya. Seluruh proses hanya berlangsung lebih dari 10 detik. Orang yang masih hidup telah hilang sama sekali, hanya menyisakan setumpuk pakaian. Ini, ingat alamat website M42 Zoo, CC pemandangan yang begitu mengerikan membuat orang-orang yang melihatnya merinding. Murong Qingge bahkan menutup mulutnya dengan tangannya, tidak bisa mempercayai matanya. Terlalu kejam, dia menyaksikan tanpa daya ketika 4 orang yang hidup perlahan-lahan ditelan oleh cahaya biru. Bukannya kita belum pernah membunuh siapapun sebelumnya. Beberapa orang mempunyai banyak nyawa di tangannya. Termasuk Lindong, dia juga membunuh banyak orang. Namun melihat metode kejam yang tidak diketahui tersebut masih membuat orang merasa takut. Lindong merasa senang. Untungnya, cahaya biru yang baru saja membungkus tangan kirinya disebarkan oleh kekuatan suci. Kalau tidak, dia mungkin akan menelan tangan kirinya. Tentu saja itu hanya mungkin, tidak sepenuhnya. Bagaimanapun, dia telah mengubah sebagian dari tubuh dewanya. Karena Blu-ray takut akan kekuatan ilahi, pengaruhnya pada tubuh dewa tidak akan terlalu besar. Semua orang menatap ke 4 lampu biru, setelah melahap saudara perempuan Gongru. 4 kelompok cahaya biru berkumpul menjadi 1 kelompok besar, langsung menghilang di tempat, dan terbang menuju Lan Yu. Kecepatannya sangat cepat hingga tiba di depan Lan Yu dan memasuki tubuh Lan Yu dalam sekejap. Tubuh Lan Yu yang awalnya terluka parah juga perlahan berubah setelah cahaya biru memasuki tubuhnya.
Aura lemah semakin kuat. Organ dalam yang terluka juga pulih dengan cepat. Bahkan lengan kanan yang dipotong oleh Lindong dengan cepat tumbuh kembali. Tubuh yang terluka parah hampir pulih dalam sekejap mata. Semua orang yang hadir tercengang, metode apa ini? Sungguh menakjubkan, jauh lebih efektif daripada pil ajaib apapun. Lan Yu merasa luka di tubuhnya 70% hingga 80% lebih baik, dan dia untuk sementara rileks dan menghela nafas lega. Setelah pulih, saya akhirnya memiliki kepercayaan diri. Meski masih belum mampu melawan 4 dewa virtual setengah langkah. Tapi setidaknya dia tidak berdaya. Sekalipun Anda berusaha semaksimal mungkin, Anda bisa membuat musuh Anda membayar mahal. Dari saat cahaya biru menelan dan menyerap keempat saudara perempuan Gongru, hingga saat Lan Yu menggunakan cahaya biru untuk memulihkan luka di tubuhnya dan menumbuhkan tangan kanannya, prosesnya sangat singkat. Sekitar setengah menit, semuanya sudah selesai. Lindong menyaksikan keseluruhan prosesnya, dia bisa saja menghentikannya. Namun hal ini tidak dilakukan. Saya ingin melihat apa yang ingin dilakukan Lan Yu. Bahkan jika Lan Yu kembali ke puncaknya, Lindong masih bisa mempertahankannya jika dia mau. Ketiga klonnya bukanlah 3 kekuatan tempur tingkat dewa virtual 3,5 langkah biasa. Tapi 3 dewa virtual setengah langkah yang bisa bertarung keras. Artinya, 3 klon Lindong sebenarnya adalah 3 prajurit mati tingkat dewa virtual setengah langkah yang hanya mematuhi perintahnya. Apa konsep ini? Bahkan di domain Linglan peradaban tingkat 9. Hanya ada sedikit kekuatan dengan prajurit mati setengah langkah tingkat dewa virtual. Sebagian besar prajurit yang tewas berada di alam suci. Ada 3 klon yang menyerang dengan segala cara. Selama Lan Yu bukan dewa virtual sejati, tidak ada peluang untuk melarikan diri. Skenario terburuknya adalah Lindong menukar 3 dengan 1. Yang terbuang hanyalah 3 tetes darah. Pikiran Lan Yu saat ini sangat bertolak belakang dengan pikiran Lindong. Setelah pulih dari cederanya, ia kembali percaya diri. Mungkin karena saya merasa memiliki kemampuan untuk memberikan damage pada musuh lagi. Bahkan saat dihadapkan pada pengepungan 4 dewa virtual setengah langkah. Jika dia mengincar seseorang dengan putus asa, dia bisa menarik mereka ke dalam masalah. Pada tingkat dewa virtual setengah langkah, tidak ada yang mau mengorbankan dirinya sendiri. Ditambah dengan ancaman dari klan Lan ke alam Xingsu. Lan Yu merasa dia mungkin aman hari ini. Lindong tidak akan mengambil risiko melakukan apapun pada dirinya sendiri. Meski dia bersikeras untuk mempertahankannya, 3 orang lainnya mungkin juga tidak bersedia. Lan Yu tidak takut menghadapi Lindong sendirian. Lindong, aku ingin tahu bagaimana pendapatmu tentang hal itu, Lan Yu bertanya. Lindong mengabaikan Lan Yu dan memandang ke arah Xuan Yuan Shou dan Pang Zong, beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci. Pemimpin Xuan Yuan, dan yang lainnya, Anda semua adalah wakil pemimpin Star Alliance. Dan apa yang terjadi hari ini terkait dengan keselamatan seluruh Star Alliance. Menurut Anda, bagaimana kita harus mengambil keputusan? Saya ingin mendengar pendapat semua orang. Tanya Lindong. Dia akhirnya menyerahkan kekuatan pilihan kepada Xuan Yuan Shou dan lainnya. Biarkan semua orang memilih bersama. Ini adalah masalah hidup dan mati di alam Xingsu. Dan Lindong tidak berani mengambil keputusan sendiri. Jika tidak, dia mungkin benar-benar menjadi orang berdosa di alam Xingsu. Pang Zong dan yang lainnya menatapku dan aku melihatmu, semuanya sedikit ragu-ragu. Faktanya, mereka cenderung membiarkan Lan Yu pergi. Dengan cara ini, kedua belah pihak masih punya kesempatan untuk bersantai.
Jika Anda benar-benar ingin mempertahankan Lan Yu, begitu klan Lan datang, situasinya tidak akan ada habisnya, dan ini akan menjadi bencana bagi alam Xingsu. Mereka hanya ingin memikirkannya, tapi mereka tidak berani mengungkitnya karena takut tidak sejalan dengan keinginan Lindong. Sekarang Lindong adalah pengendali sebenarnya alam Xingsu, siapa yang berani berbeda pendapat dengannya? Tidak hanya dia ahli tingkat dewa virtual setengah langkah, dia juga dapat memimpin 3 prajurit tingkat dewa virtual setengah langkah lainnya. 4 orang kuat yang telah melampaui puncak level Raja Suci berdiri dalam barisan. Jika Anda tidak mencapai tingkat dewa virtual, Anda adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Terutama Pang Zong, ada kesenjangan antara dia dan Master Lindong. Bahkan lebih takut untuk berbicara, Xuan Yuan Shou ingin Lindong mempertahankan Lan Yu. Membiarkan Lan Yu pergi seperti membiarkan harimau kembali ke gunung, dengan masalah yang tiada akhir. Tuan muda seperti Lan Yu, yang berasal dari kekuatan yang kuat, telah menderita penghinaan seperti itu di alam berbintang, dan tidak mungkin dia bisa membiarkannya begitu saja. Dia pasti akan membawa orang kembali untuk membalas dendam. Namun, dia tidak berani mengungkitnya. Ada 3 ahli tingkat dewa virtual setengah langkah yang belum mengatakan apapun. Bagaimana mereka bisa memberikan pendapat, melihat tidak ada yang berbicara? Lindong melanjutkan, jangan khawatir, apapun yang Anda pikirkan, katakan saja, saya akan mempertimbangkan pendapat semua orang secara komprehensif. Bagaimanapun, ini adalah masalah yang sangat penting. Jika Anda membuat kesalahan pilihan, kemungkinan besar akan menyebabkan kehancuran dunia Starfight. Apa yang akan dilakukan Lindong? Biarkan beberapa semut memutuskan apakah akan tinggal atau pergi. Apakah kamu tidak tahu malu? Orang suci di peradaban tingkat ke-7 memiliki kekuatan tempur tingkat tertinggi. Tetapi di peradaban tingkat 9, yaitu kelas menengah, mereka adalah umpan meriam. Hanya mereka yang menyalakan api ilahi dan mulai mengubah kekuatan ilahi yang dapat dianggap termasuk dalam kelompok yang kuat. Bagaimanapun, dia, Lan Yu, juga merupakan keturunan langsung dari bakat dan keterampilan kebangkitan klan Lan. Dia adalah sosok tingkat jenius di wilayah Linglan peradaban tingkat, kan? Setelah kalah dari Lindong, Lan Yu mengakuinya. Lagi pula, sulit bagi 2 tinju untuk mengalahkan 4 tangan, apalagi serangan diam-diam. Tapi bagaimana Anda bisa membiarkan beberapa semut dan umpan meriam menentukan hidup atau mati Anda? Bukankah ini jelas merupakan penghinaan baginya? Lindong, sebagai dewa virtual setengah langkah, apakah kamu tidak punya pendapat sendiri? Apakah kamu ingin bertanya kepada orang lain tentang masalah ini? Bahkan jika kamu bertanya, kamu harus menemukan orang yang tepat. Di mana kualifikasinya? Seekor semut untuk berbicara di sini. Tidak ada gunanya bertanya. Bertanya, karena mereka tidak berani menjawab. Lan Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Merupakan penghinaan terbesar baginya jika menyerahkan hidup dan matinya kepada semut-semut di alam suci ini. Xuan Yuan Shou, Pang Zong dan lainnya tidak berani berbicara setelah mendengar ini. Menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa virtual setengah langkah yang telah menyalakan api ilahi di alam suci, tekanan psikologisnya sudah besar. Selain itu, Lan Yu berasal dari peradaban tingkat 9. Beraninya mereka menyinggung perasaan, Lindong menyipitkan matanya dan menatap Lan Yu dengan 2 tatapan mematikan. Lan Yu, yang awalnya masih tersenyum, tiba-tiba berhenti seolah lehernya dicubit dengan kuat. Terlepas dari apakah Lan Yu mengakuinya atau tidak. Setelah pertarungan mendekati kematian tadi, dia sudah mengembangkan rasa takut yang kuat terhadap Lindong,
Ingat http://m dalam 1 detik, 42 Su, cc. Jika Lindong memanfaatkan kemenangan dan mengejarnya sekarang, dan hendak membunuhnya, dia mungkin sudah pergi sekarang. Dapat dikatakan bahwa Lan Yu baru saja melarikan diri dari gerbang neraka. Bahkan sekarang tubuhku sudah pulih. Masih ada rasa takut di hati saya. Menghadapi pengepungan 4 ahli tingkat dewa virtual setengah langkah, 2 di antaranya merupakan serangan diam-diam. Tidak menjadi dewa virtual sejati, tidak ada yang tahan. Bahkan monster teratas di domain Linglan pun sama ketika mereka setengah langkah menuju level dewa virtual. Lan Yu, kamu harus memahami satu hal. Aku meminta mereka memberimu kesempatan untuk hidup. Jika kamu mengikuti ideku, berapapun resikonya, kamu akan dibunuh di sini. Adapun apakah akan ada Lan Yu The Clan datang untuk membalaskan dendammu, itu adalah sesuatu yang akan terjadi nanti. Setelah Lindong mengucapkan kata-kata ini dengan niat membunuh, dia menatap Lan Yu dengan dingin, yang membuat hati pihak lain bergetar. Bukankah anak ini akan benar-benar bunuh diri, apapun risikonya? Tidak akan. Lindong berasal dari alam Singsu dan telah tinggal di sini sejak dia masih kecil. Dia memiliki kerabat dan teman di sini. Alam Singsu pasti sangat penting bagi Lindong. Mustahil baginya untuk mempertaruhkan nyawa kerabat, teman, dan manusia yang tak terhitung jumlahnya di alam Starfire. Sekali Anda kalah taruhan, Anda akan menyesalinya. Lan Yu terus menghibur dirinya di dalam hatinya. Dia sangat ketakutan. Saya sudah tahu hal ini terjadi. Ketika dia mendapatkan pedang ilahi jiwa es, Lan Yu pergi tanpa ragu-ragu, mencari kematian. Salah, andai saja saya tahu bahwa ada 4 ahli tingkat dewa virtual setengah langkah yang tersembunyi di alam Singsu. Apalagi yang kamu inginkan, pedang ilahi jiwa es. Sama seperti Tao Xiao Yao, Lindong berhenti selama beberapa detik sebelum melanjutkan. Dan bahkan jika aku melepaskanmu, apakah alam Singsu akan aman? Menurutku tidak. Siapa yang dapat menjamin bahwa kamu tidak akan menarik kembali kata-katamu seperti yang baru saja kamu lakukan? Jika kamu kembali nanti, dia membawa klan Lan untuk membalas dendam. Bukankah hasilnya sama? Aku pernah ditipu olehmu, dan kata-katamu tidak lagi dapat dipercaya bagiku. Karena dunia maya bintang mungkin terungkap kamu membunuhnya atau tidak. Lebih baik membunuhnya. Apa, menurutmu begitu? Dia berkata perlahan, jantung Lan Yu berdebar kencang. Terlihat dari niat membunuh yang terpancar dari tubuh Lindong bahwa ia sangat ingin bunuh diri. Tampaknya Lindong masih memikirkan perilaku berbahayanya setelah dia mendapatkan pedang ilahi jiwa es. Pikirkan juga, tidak ada yang akan mempercayai seseorang yang baru saja mengkhianati janjinya. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Bagi Lan Yu, yang terpenting adalah menyelamatkan nyawanya terlebih dahulu. Tidak ada hal lain yang penting. Apakah saya akan membalas dendam atau tidak akan dibahas nanti. Bahkan jika nyawanya hilang, bahkan jika beritanya dikirim kembali, bagaimana jika keluarga Lan mengirim orang untuk menghancurkan alam Singsu? Nyawanya masih hilang, kehidupan manusia hanya sekali. Jika hidup Anda hilang, segalanya sia-sia. Lindong, aku telah menyadari kesalahanku dan meminta maaf atas kejadian barusan. Kuharap kamu bisa memberiku kesempatan. Ini akan baik bagi kedua belah pihak. Kamu tidak boleh berjudi, karena sekali kamu kalah, seluruh Singsu seluruh dunia akan hancur menjadi reruntuhan, dan aku tidak mampu mempertaruhkannya. Lagi pula, aku hanya punya satu kehidupan. Lan Yu memohon dengan frustrasi. Anggap saja dia sebagai seorang jenius dari peradaban tingkat 9.
Ketika Anda sampai pada peradaban tingkat ketujuh, Anda tidak hanya tidak mendapatkan perlakuan yang pantas Anda dapatkan, tetapi Anda juga harus menundukkan kepala mulia Anda dan memohon perdamaian dengan suara rendah. Sungguh memalukan dan memalukan, tapi tidak mungkin. Jika Anda tidak ingin kehilangan muka, Anda harus kehilangan nyawa. Saat memilih antara wajah dan kehidupan, Lan Yu masih tahu bagaimana memilih. Jelas hidup lebih penting. Tidak ada gunanya bagimu untuk memberitahuku hal ini. Dalam hatiku, kamu hanyalah penjahat pengkhianat, tidak pantas untuk berteman dekat. Aku, Lindong, tidak akan membuat kesalahan kedua lagi, mempercayai kata-kata Lan Yu sama sekali. Lalu apa yang sebenarnya kamu inginkan? Apakah kamu benar-benar ingin membunuhku? Kamu akan senang jika membunuhku. Tapi Lindong, pernahkah kamu memikirkannya? Di mana keluargamu? Di mana teman-temanmu? Di mana yang tak terhitung jumlahnya? Orang-orang di alam Singsu, mereka kalian semua akan membayar harga untuk pilihan kalian hari ini. Lan Yu menarik napas dalam-dalam dan berkata, beberapa permintaan perdamaian ditolak. Dia juga tahu bahwa Lindong tidak akan pernah memberinya kesempatan lagi. Tidak ada yang bisa dilakukan. Lan Yu tidak lagi memasang wajah panas di pantatnya yang dingin. Jadi saya tidak ingin memutuskan masalah ini sendirian. Wakil pemimpin aliansi suci, Anda semua adalah orang yang paling berkuasa dan bergengsi di alam Singsu. Lebih baik ungkapkan pikiran Anda, jangan biarkan saya memutuskannya sendiri. Kamu datang untuk menyalahkanku lagi. Kata Lindong dan memandang ke arah Xuan Yuan Shou, Pang Zong dan yang lainnya. Masalahnya menjadi lingkaran penuh dan kembali ke situasi semula. Pang Zong dan yang lainnya saling memandang, dan dia ingin mengungkapkan pendapatnya. Tapi saat memikirkan jarak antara aku dan guru serta murid Lindong, aku mundur sedikit. Lindong mungkin mengerti apa yang dipikirkannya. Dia terus menambahkan, kamu dapat berbicara dengan bebas dan berani. Saya, Lindong, bukanlah tipe orang yang bahkan tidak bisa mendengarkan saran. Saya juga bukan orang yang picik dan berpikiran sempit. Jika tidak, mereka yang menyinggung perasaan saya tidak akan bisa diam berdiri di sini. Dalam menghadapi hidup dan mati seluruh alam Singsu, segala sesuatu yang lain hanyalah masalah sepele dan dapat diabaikan sepenuhnya. Pang Zong tahu bahwa kata-kata ini dimaksudkan untuknya. Jadi dia mengumpulkan keberanian untuk berdiri dan berkata, Tuan Lin, ada yang ingin saya katakan. Katakan, pertama-tama, aku ingin meminta maaf dengan tulus padamu. Maafkan aku, sebenarnya, aku. Pang Zong awalnya ingin meminta maaf terlebih dahulu untuk menjernihkan kesalahpahaman antara dia dan Lindong, tapi dia disela sebelum dia bisa katakan apapun. Oke, saya tidak ingin mendengar semua ini. Katakan saja pendapat dan saran Anda tentang masalah ini di depan Anda, dan jangan katakan apapun lagi, Lindong berkata tanpa ekspresi. Pang Zong disela, dia tertegun sejenak dan segera sadar. Tidak marah juga, tentu saja kebanyakan orang tidak berani. Dengan kekuatan Lindong saat ini, jangan menyela dia. Meski Anda memarahinya beberapa kali, Anda harus menerimanya dengan senyuman. Jika Anda tidak ingin mengatakannya, jangan katakan itu. Mari kita mulai bisnisnya dulu. Tuan Lin, saya pikir kita harus mengutamakan perdamaian. Tuan Lan ini berasal dari peradaban tingkat 9. Untuk peradaban yang begitu maju, bahkan jika kita mengirim beberapa orang secara acak ke sini, kita di alam Singsu tidak dapat bersaing. Zong berkata dengan serius. Maksudmu membiarkannya pergi? Tanya Lindong. Tepat sekali, kalau begitu pernahkah kamu memikirkannya? Sebagai peradaban tingkat 9, orang-orangnya sangat sombong.
Jika dia kembali dan tidak mau dihina dalam peradaban kecil tingkat 7 ini, dia akan memimpin yang lain. Bagaimana jika aku kembali untuk membalas dendam? Lan Yu tiba-tiba menyela. Jangan khawatir, Lindong, aku tidak akan pernah keluar. Kamu tidak punya tempat untuk berbicara di sini. Lindong menyela Lan Yu tanpa ragu-ragu. Lan Yu mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Hatinya dipenuhi amarah, tapi dia hanya bisa menahannya. Hidup dan mati ada di tangan orang lain. Apa yang bisa dia lakukan selain mengakui kekalahan? Tuan Lin, Anda mengatakan sebelumnya bahwa metode ini masih dapat dilakukan. Biarkan Tuan Lan bersumpah demi kehormatan keluarga bahwa dia tidak akan pernah membawa siapapun ke alam Xingsu untuk membalas dendam. Keluarga besar seperti keluarga Lan sangat peduli dengan reputasi Pang Zong dan menambahkan, Pang Zong, kamu meremehkan keinginan ekstrim seseorang untuk membalas dendam. Lan Yu menerima penghinaan yang sangat besar di sini hari ini. Ketika dia datang ke alam Xingsu lagi di masa depan, itu pasti akan menjadi hari ketika dia keluar. Yu ingin membalas. Website pertama adalah URL. Tapi memikirkan sikap Lindong sekarang, dia menahan diri. Tuan Lin, oke, saya mengerti maksud Anda. Yang Anda anjurkan adalah rekonsiliasi, bukan? Ya, Tuan Lin menjawab dengan hormat. Lan Yu memandang Pang Zong dengan pandangan penuh penghargaan. Jika Anda bisa pergi hidup-hidup, tunggu sampai Anda datang ke Starfight World lagi. Tidak apa-apa untuk mengambil orang ini di bawah sayapnya dan menggunakannya sebagai umpan meriam. Apakah kamu punya pendapat lain? Lindong memandang para ahli tingkat Saiyan King lainnya dan bertanya. Tuan Lin, saya berharap untuk rekonsiliasi. Orang yang berbicara kali ini adalah Jiang Taiyin, leluhur keluarga Jiang. Dua pendukung rekonsiliasi? Apakah masih ada lagi? Tuan Lin, menurut saya rekonsiliasi akan bermanfaat bagi kedua belah pihak segera. 3, 2 lainnya akhirnya berdiri sejajar dengan Pang Zong. 5 wakil pemimpin aliansi suci tingkat Raja Suci semuanya berharap untuk berdamai dengan Lan Yu. Ide setiap orang sangat sederhana. Kekuatan penindasan dari peradaban tingkat 9 terlalu kuat. Siapapun yang mencapai tingkat dewa virtual dapat menyapu dunia virtual bintang. Bagaimana jika Lan Yu benar-benar membawa seseorang ke sini suatu hari nanti? Mereka tidak melakukan apapun pada Lan Yu, Lindong melakukan segalanya. Selama Lindong, pelakunya, diserahkan dan yang lainnya menyerah, kemungkinan besar mereka masih bisa bertahan. Bagaimanapun, jika orang lain ingin membalas dendam, orang pertama yang mereka cari adalah Lindong. Jika tidak berhasil, mereka juga dapat memindahkan keluarganya dari alam Starfight dan mencari perlindungan di tempat lain. Lan Yu sangat puas dengan jawaban orang-orang ini. Tampaknya klan Lan di wilayah Linglan masih sangat mengintimidasi. Di antara pembangkit tenaga listrik tingkat Saiyan King yang hadir di Xingsuji, saat ini tidak ada komentar pada Xuan Yuan Shou. Lindong mengalihkan perhatiannya ke Xuan Yuan Shou. Dia ingin mendengar pendapat orang lain dan melihat apakah orang ini memikirkan tentang alam Xingsu. Atau seperti 5 orang lainnya, hanya memikirkan dirinya sendiri. Pemimpin Xuan Yuan, kamu di mana? Lindong bertanya. Xuan Yuan Shou mengambil satu langkah ke depan dan berkata, Tuan Lin, saya memiliki pendapat yang berlawanan dengan pendapat mereka. Saya pikir orang ini harus dipertahankan. Begitu dia mengatakan ini, tatapan dingin Lan Yu tertuju. Namun, Xuan Yuan Shou menutup mata. Lindong menjadi tertarik. Akhirnya saya mendengar saran yang berbeda. Apa alasannya? Bahkan jika Lan Yu diminta bersumpah demi kehormatan keluarganya,
itu tidak akan banyak berpengaruh. Kita tidak bisa pergi ke wilayah Linglan sama sekali. Bagaimana pasukan lain di wilayah Linglan bisa melakukannya? Tahu apa yang terjadi di sini? Dan dengan karakter mengingkari orang ini, setelah pergi, peluang membawa seseorang kembali untuk membalas dendam lebih dari 90%. Jadi saya pikir kita harus mempertahankannya. Xuan Yuan Shou, perjalanan kembali ke klan Lan ini, siapa yang bisa menahannya di sini? Untuk menanggung kemarahan klan Lan, pada akhirnya, tidak semua orang di dunia Xingsu akan menanggungnya. Kamu merugikan semua orang. Pang Zong segera membalas. Pang Zong, jika kamu ingin menyenangkan orang lain dan menjadi anjing mereka, kamu masih harus menunggu dan melihat apakah mereka menginginkanmu. Jangan bodoh. Kamu sekarang adalah anggota alam Xingsu. Aku melakukan ini untukmu. Semua manusia di alam Xingsu harus mempertimbangkan ini, kata Pang Zong dengan marah. Ayolah, aku belum mengenalmu. Tapi aku hanya ingin bersiap, hari ini kamu berdiri bersama musuh. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, kamu memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Xuan Yuan Shou langsung mengungkapkan pemikiran Pang Zong. Kamu, Pang Zong menunjuk ke arah Xuan Yuan Shou, terlalu marah untuk mengatakan apapun. Saat ini Lin Dong berbicara. Oke, berhentilah berdebat, saya telah mendengar semua saran Anda. Pang Zong masih menatap ke arah Xuan Yuan Shou, ingin memotongnya menjadi beberapa bagian. Ada orang lain yang juga melihat ke arah Xuan Yuan Shou, dan itu adalah Lan Yu. Xuan Yuan Shou sama sekali tidak peduli dengan tatapan kedua orang itu. Lan Yu, kamu juga mendengarnya. Sekarang ada 5 orang yang mendukung pelepasanmu, dan 1 orang yang mendukung mempertahankanmu. Tentu saja, aku juga ingin mempertahankanmu. Tapi sayangnya sulit untuk melawan keinginan tersebut. Orang-orang, saya juga takut menjadi orang berdosa di alam Xingsu di masa depan. Lin Dong menghela nafas dan berkata tanpa daya. Begitu kata-kata ini keluar, ada yang senang dan ada pula yang sedih. Xuan Yuan Shou adalah orang yang sedih, dengan wajah jelek. Dia benar-benar tidak menyangka Lin Dong akan membiarkan Lan Yu pergi. Tidakkah Lin Dong tahu bahwa begitu orang ini diizinkan pergi, akan ada masalah yang tak ada habisnya di alam Xingsu. Yang bahagia tentu saja adalah Lan Yu, Pang Zong dan lainnya. Setidaknya hari ini, saya menjalin hubungan baik dengan Lan Yu, seorang pemuda dari peradaban tingkat 9. Anda mungkin tidak tahu kapan hal ini akan berguna di masa depan, dan hal ini dapat menyelamatkan hidup Anda. Lin Dong, jangan khawatir. Aku, Lan Yu, bersumpah demi kehormatan keluarga Lan bahwa aku akan meninggalkan alam Xingsu hari ini dan tidak akan pernah menginjakan kaki di sini lagi dalam hidup ini. Lan Yu kemudian membuat pernyataan yang tidak menyakitkan berdasarkan kehormatan keluarga. Tidak disebutkan apa yang akan terjadi jika hal itu dilanggar. Mungkin Anda juga punya sedikit pemikiran. Bagaimanapun, dia merasa tidak akan ada masalah jika dia dibiarkan hidup. Meskipun Lan Yu tidak begitu memahami pendekatan Lin Dong. Sebagai ahli tingkat dewa virtual setengah langkah, mengapa saya harus menanyakan pendapat beberapa orang suci? Seharusnya seperti yang dikatakan Lin Dong, dia tidak ingin menanggung semua kesalahan sendirian dan menjadi orang berdosa di alam Xingsu setelah menderita bencana di alam Xingsu. Lan Yu, kamu beruntung bertemu denganku. Ya. Lin Dong, kamu memang berbeda. Peradaban tingkat ke-7 dapat memiliki 4 ahli tingkat dewa virtual setengah langkah. Ini pertama kalinya aku memilikinya. Mendengarnya, saya khawatir tidak ada situasi seperti itu di seluruh alam semesta. Pada saat yang sama, terima kasih atas kemurahan hati Anda.
Jika saya memiliki kesempatan untuk datang ke wilayah Linglan di masa depan, saya akan melakukan yang terbaik, jadilah tuan tanah. Lan Yu berkata dengan sedikit semangat. Pada saat melarikan diri dari kematian, dia, seorang pemuda dengan latar belakang yang luar biasa, merasa sedikit bersemangat. Akhirnya hidup, seluruh orang menjadi santai. Tepat ketika semua orang mengira semuanya sudah beres. Mata Lindong bersinar dengan niat membunuh. Tubuh utama ditambah 3 klon bertindak secara bersamaan. Langsung mendekati Lan Yu, bersiaplah untuk pembunuhan 1 pukulan. Orang ini bahkan tidak sempat menyampaikan pesan itu kembali kepada keluarganya. Menunggu untuk waktu yang lama, tinggal menunggu Lan Yu bersantai. Biarkan dia pergi, bagaimana bisa, Lindong tidak bodoh. Setelah Lan Yu kembali, dia pasti akan membawa seseorang ke sana secepat mungkin. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Untuk menepati janjimu, dia tidak akan mempercayainya. Bersambung.